Halo pemirsa, sahabat Eljon, saya kembali lagi bersama Bapak Benny Cuaca yang merupakan Director Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Nah, kita masih dalam episode mengenai negosiasi. Tadi di segmen sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bersama Pak Benny Cuaca apa itu negosiasi, hingga challenge-challenge dalam negosiasi, bahkan strategi-strateginya dalam bernegosiasi. Nah, kali ini kita akan membahas hasil dalam menindaklanjuti dari negosiasi ini seperti apa. Sebelumnya kita sapa dulu, ada Pak Benny Cuaca. Halo Pak Benny. Oke, kita masih terhubung dengan Pak Benny. Terima kasih banyak Pak Benny telah terhubung dengan kita. Nah, untuk itu saya langsung saja nih Pak Benny masuk ke topik pembahasan kita di segmen terakhir ini Pak Benny. Yaitu poin kritikal apa yang harus dipenuhi pada saat closing negosiasi, Pak. Oke, poin kritikal. Terima kasih, ya, thank you. Jadi gini, seberapapun kita punya niat baik ke orang ya, ke partner kita, ke stakeholder, Probagas sampai Eljon, kita manusia normal ya. Pasti terkadang kita juga mungkin ada lupa pada saat kita buat janji. Pada saat kita memberikan suatu janji ke kita punya partner, terkadang mungkin kita ada lupa. Ya. Nah, supaya lupa tadi itu bisa dihindari, gue ada janji nggak sih sama lu seperti itu ya kemarin ya? Kayak gue lupa deh. Nah, harus setiap negosiasi yang sudah disepakatin harus dibuatkan tertulis hitam di atas putih. Jangan surat pernah perjanjian kurang lebih apa ya? Tepat sekali Bro Bagas, sahabat Eljon. Tepat sekali. Misalnya kita berdua nih Bro Bagas, sahabat Eljon, saya sama Bro Bagas membuat suatu kesepakatan. Saya sama Bro Bagas sangat dekat ini. Nggak bisa. Karena kenapa? Faktor lupa mungkin. Ada nggak ya kemarin janji kayak gini ya? Nah, daripada nanti timbul-timbul hal-hal negatif, nggak usah. Buat aja wajib hukumnya, tuliskan hitam di atas putihnya, surat perjanjiannya, tanda tangani bersama. Oke, deal? Deal. Oke, setelah itu, kan terjadi nih, kita masing-masing mengeksekusi. Bro Bagas eksekusi kewajiban dan tanggung jawabnya, saya juga mengeksekusi kewajiban dan tanggung jawab saya. Benar ya? Nah, kebiasaan saya, Bro Bagas, sahabat Eljon adalah apa? Saya tidak hanya memenuhi apa yang menjadi kewajiban saya dalam perjanjian tersebut. Saya selalu memberikan lebih daripada yang saya jadikan tersebut. Kenapa? Kenapa saya berikan suatu kelebihan tadi itu? Karena saya mau memberikan niat tadi di awal itu adalah apa? Saya memberikan suatu kebaikan kok ke Bro Bagas sama Eljon. Jangan-jangan lupa nih dimasukin di perjanjian kemarin ya. Ya udah deh, saya tambahin. Tapi yang konsep dasarnya sudah tertulis dalam perjanjian. Nah, pada saat saya memberikan lebih daripada suatu perjanjian tadi, kira-kira gimana Bro Bagas pada saat bekerja sama-sama saya? Kita janji awalnya ABC. Kalau saya tidak apa-apa ya Pak ya, karena itu kebaikan. Nah, gimana Pak? Betul Bro Bagas, kita sudah komit misalnya poinnya ABC, saya berikan ke Bro Bagas. Ternyata dalam kerjasama 1 tahun itu, saya memberikan lagi poin D, poin E, poin F untuk kebaikannya Bro Bagas. Kira-kira berkesan nggak? Oh, berkesan sekali. Malah mungkin itu yang akan membuat saya akan bekerja sama lebih lanjut lagi ya Pak ya. Nah, itu dia Bro Bagas. Itu dia Bro Bagas. Jadi jangan pernah menghitung untung rugi angka-angka itu. Jangan pernah menghitung untung rugi angka-angka. Itu penting Pak Benny. Itu penting sih Pak Benny. Iya, saya nggak bilang itu nggak penting ya. Pak, kalau lu nggak cari profit gimana? Iya penting. Tapi jangan semata-mata profit. Iya. Nah, kalau saya sudah memberikan poin lebih ke Bro Bagas sama Eljon ya, pada saat kita kerja sama. Nah, kira-kira Bro Bagas, itu kenangan-kenangan manis pada saat kita bekerja sama tadi itu. Lengket nggak sekarang di hatinya Bro Bagas? Lengket Pak Benny. Dan itu juga rasanya sama seperti yang Bapak bilang di awal tadi, networking itu Pak ya, akan menjadi networking yang kuat malah jadinya. Betul. Perlu nggak saya minta Bro Bagas mereferensikan saya ke orang luar?
nggak perlu minta, mungkin saya akan langsung mereferensikan Bapak. Nah, kalau saya melakukan cost alokasi, referensinya Bro Bagas tadi itu sebagai tim sales saya, tim marketing saya, itu kan sama juga kan, saya dapetin profit di situ kan. Bro Bagas Yeah. lo mereferensikan saya keluar loh ke teman-temannya Bro Bagas, bayangin aja tuh. Iya. Nah, itu testimonial yang benar-benar real. Terus saya mau bayar Bro Bagas, untuk sebagai sales saya mau bayar berapa? Nggak bisa dihitung dengan angka. Iya. Oke, Oke, nah Pak Benny. Pak Eljon, aset tak berwujud kita itu adalah data dan networking. Networking, iya. Oke Pak Benny, lalu bagaimana sih Pak cara melakukan evaluasi terhadap hasil dari negosiasi ini? Nah, Bro Bagas, pada saat kita sign kontrak tadi Bro Bagas ya, pada saat kita sudah sign kontrak, pada saat kita sudah memberikan lebih daripada yang dibutuhkan, lebih daripada sekedar yang ada di perjanjian, tetap Bro Bagas, sahabat Eljon, tetaplah kita harus ketemu dengan kita punya partner tadi. Bisa lewat by phone, bisa lewat ya macam-macam lah, online atau offline. Yang penting tolong dijaga physical distancing, ya pakai masker tadi, protokol penting ya. Kita harus lakukan itu, kita harus dukung pemerintah. Oke, nah selain poin-poin kritikal ada lagi bagaimana sih Pak evaluasi dalam closing dari negosiasi ini Pak? Di hasil negosiasi kita harus melakukan evaluasi, itu bagaimana Pak? Oke, thank you Bro Bagas sampai Eljon. Yang harus diperhatikan dalam evaluasi dalam suatu kesepakatan ya, setelah kita buat hitam di atas putih tadi, adalah yang penting 2 poin tadi. Pertama adalah kita harus bisa mengevaluasi kewajiban kita, berikan yang terbaik, berikan yang lebih daripada sekedar kewajiban kita tadi yang ada dalam surat perjanjian tadi. Yang kedua Bro Bagas sampai Eljon adalah kita juga harus melakukan improvement evaluasi terhadap kita punya networking dengan partner kita. Jadi bukan hanya tanda tangan kontrak di awal, setelah itu nggak muncul-muncul, nggak pernah komunikasi, udah 1 tahun lagi baru datang. Nggak akan bisa, pasti putus. Pasti terjadi salah paham. Nah, oke Pak Benny. Nah, saya sambung ya, sahabat Eljon ya. Kesalahpahaman Bro Bagas dimulai pada saat renggangnya suatu komunikasi. Karena dengan komunikasi yang sehat, seluruh kesalahpahaman, seluruh hal-hal yang berbau negatif, itu akan bisa kita selesaikan secara baik-baik. Bahkan kita bisa mendapatkan lagi suatu peluang-peluang yang baru. Makanya tolonglah dilakukan, tetap harus ada engagement dengan partner kita tadi itu, kalau bisa sebulan sekali, kalau bisa 3 bulan sekali pun juga nggak apa-apa. Nah, lewat apa Pak Benny? Ya bebas, dalam suasana yang tidak formal, kita saling ngobrol, gimana nih, kita punya project ini, udah jalan 3 bulan loh. Iya sih. Nah, itu kemarin agak kena di sini kita loh. Oh iya, kena di situ ya. Nah, kita kembali mendengar kan? Oh, oke deh. Oke deh, gue improve deh. Gue minta maaf deh untuk poin itu. Gue improve deh. Hari lagi gue jamin deh. Kita akan improve nih. Nah, sudah. Terus besoknya kita berikan lagi yang terbaik lagi. Nah, kalau itu kita jaga hubungan tadi itu, akhir dari suatu kontrak, apakah kira-kira Bro Bagas mau putus kontrak dengan saya? Atau tetap sebelum kontrak berakhir malah Bro Bagas minta sambung terus? Gimana Bro Bagas? Minta sambung terus Pak. Nah, itu dia kata kuncinya Bro Bagas. Oke, jadi selain kita bisa melakukan evaluasi, kita juga dapat menjalin komunikasi ya Pak dengan bertemu tadi, berbincang-bincang. Karena memang networking ini sangat penting ya Pak dalam proses negosiasi ini. Betul, baik, Bro. Pak Benny, setelah itu kita juga ingin tahu nih Pak, bagaimana sih Pak meng-create peluang baru dari hasil negosiasi yang pertama? Nah, Bro Bagas, sahabat Eljon, kira-kira kalau kita sudah engage, kita berdua sudah saling engage, kira-kira dalam proses kita menjalankan suatu kerjasama tadi itu, kita menemukan kendala, kita menemukan suatu tantangan,
setiap tantangan yang kita ketemukan ya Bro Bagas, sahabat Eljon, itu merupakan peluang bagi orang yang punya positive thinking, bagi orang yang punya mindset yang positif, bagi orang yang punya hati yang positif. Setiap tantangan yang muncul itu merupakan suatu peluang. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kita bisa meng-create kan? Kita bisa meng-create lagi mungkin adendum baru. Kalau gitu kita lanjutkan yuk kerjasama kita di poin A ini lagi lah, di poin B ini lagi lah. Nah, muncul lagi kerjasama yang baru. Akan muncul peluang karena setiap kendala, setiap tantangan yang muncul pada saat proses itu berjalan, kita tidak menganggap itu kamu yang salah, saya yang salah, enggak. Tapi kita menganggap, oh ini ada challenge baru nih. Berarti setiap challenge pasti ada peluang baru. Yuk, kira-kira apa yang kita bisa harus lakukan nih? Improvement ke arah mana kita lagi nih? Nah, kalau memang benar-benar kita salah, kita sportif harus minta maaf. Gak usah cari-cari alasan Bro Bagas, sampai jangan cari-cari alasan. Yalah, gue gak bisa gara-gara ini, gara-gara itu. Gak usah, udah. Oke, deal. Gue salah deh Bro Bagas, gue minta maaf deh sama lu. Setelah ini, gue improve. Nah, atau kita bisa melihat peluang baru lagi. Nah, atau pada saat nanti kita ngomong-ngomong kayak gitu kan, berdua, engage berdua tadi itu, gue ada teman nih kemarin nih, barusan ngajak gue buat ini. Kira-kira gimana? Lu mau ikut nggak bareng-bareng nih? Peluangnya kayak gini loh. Nah, yo, Bro Bagas. Muncul lagi kan peluang baru kan? Iya, betul sekali. Peluang baru ya, Pak. Berarti memang kita harus memaintain itu negosiasi yang pertama, Pak, ya, kuncinya. Yang pertama itu kita harus maintain secara baik sehingga ketika sudah lancar di pertama, itu akan membuat peluang baru secara tidak langsung. Tepat sekali, Bro Bagas. Excellent. Oke, Pak Benny, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah 1 jam menemani sahabat Eljon di rumah tentang negosiasi ini. Nah, sahabat Eljon, jika Anda ingin mendapatkan informasi seputar dunia bisnis lainnya dan dapat edukasi-edukasi lainnya dalam acara mentoring bersama Pak Benny Cuaca, terus saksikan kita di episode-episode berikutnya. Nah, Pak Benny Cuaca, terima kasih sudah menemani kita semua, berbagi informasi yang edukatif nih, seru sekali berbincang-bincang mengenai negosiasi. Semoga acara ini dapat memberikan edukasi kepada sahabat Eljon untuk membantu meningkatkan produktivitasnya di tengah pandemi ini ya Pak Benny, terutama dalam proses negosiasi. Nah, untuk itu saya Bagas Soripada bersama Bapak Benny Cuaca, kita pamit undur diri. Terima kasih Pak Benny. Thank you. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik.